You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Persib vs PSM Bojan Hodak melihat kelemahan lawan. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-21 Liga 1 2024/2025. Laga Persib vs PSM akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Mark Klokjes sudah menjalani serangkaian persiapan menjelang laga krusial itu. Kemenangan di laga sebelumnya melawan Arema FC menjadi modal Persib untuk bisa mengalahkan PSM di kandang. Pelatih Persib Bojan Hodak melihat skuad Juku Eka julukan PSM sedang kelelahan karena masih bermain di dua kompetisi selain Liga 1. Satu pekan yang lalu, PSM baru saja kalah dari Terengganu FC di ajang ASEAN Club Championship. Kemudian, pada akhir pekan ini, PSM langsung tandang ke markas Persib. PSM memainkan banyak pertandingan karena mereka juga tampil di ACC, jadi mereka banyak bepergian, dan Anda tahu, mereka nonstop Makassar, Jakarta, dan tempat lain. Saya ingat ketika saya di sana, melatih PSM, juga sulit untuk bepergian, kata Hodak, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Meski melihat peluang dari situasi tersebut, kata Hodak, PSM dihuni banyak pemain muda dengan energi berlimpah. Maka dari itu, Yuran Fernandes masih mampu meladeni perlawanan setiap tim. Saat PSM dikalahkan Dewa United pekan lalu, Juku Eja sanggup mencetak 2 gol. Pasti secara fisik mereka bermasalah, tetapi mereka memiliki skuad muda, itu sebabnya secara fisik mereka masih bisa bertahan. Mereka punya waktu untuk pemulihan, tetapi saat kamu memainkan banyak pertandingan, ada kalanya kamu kelelahan. Ini yang kami alami setelah AFC, tetapi saya harap kami sudah bisa lebih baik, secara fisik, tandasnya. Nick Kuiper belum pastikan musim depan, Ciro Alves cabut. Bek Persib Bandung, Nick Kuiper belum bisa memastikan masa depannya setelah kontraknya berakhir pada tahun ini. Saat ditanya apakah ada rencana untuk pensiun di Persib, Nick Kuiper menegaskan bahwa dirinya belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sepak bola. Kita lihat saja nanti. Kontrak saya habis di musim panas tahun ini, jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan dan belum tahu apa yang terjadi, jelas Nick Kuiper. Meskipun masa depannya belum jelas, Nick Kuiper menegaskan bahwa dirinya saat ini fokus pada setiap pertandingan yang akan datang dan merasa senang dengan posisi timnya yang saat ini berada di puncak klasemen liga. Yang bisa saya lakukan adalah fokus ke pertandingan berikutnya dan saya senang karena sejauh ini bisa menjadi nomor 1 di liga, ujar Nick Kuiper. Kami bisa saja menjadi juara lagi. Baru setelah itu kita akan lihat apa yang akan terjadi, tambah pemain asal Belanda tersebut. Keputusan terkait masa depannya, pemain bernomor punggung 2 di Persib ini mengaku akan dipertimbangkan setelah musim ini berakhir. Namun, untuk saat ini, ia ingin memberikan yang terbaik bagi Persib dan tetap berkomitmen pada tim. Dari pernyataan tersebut, Nick Kuiper sepertinya mengisyaratkan tidak akan kembali berada di tubuh Maung Bandung pada kompetisi Liga 1 2025/2026 nanti. Selain Nick Kuiper, sosok Ciro Alves juga dikabarkan tidak akan bertahan di Persib setelah masa kontraknya habis meski pihak Persib ingin memperpanjang kontraknya. Bahkan isyarat Ciro Alves meninggalkan Persib sempat ramai di postingan Instagram pribadinya dengan lagu How Do I Say Goodbye dari Dean Lewis. Tak pelak postingan itu membuat para bobotoh penasaran.
Tak sedikit, Bobotoh berkomentar dan meminta kepada pemain asal Brasil itu untuk tetap bertahan di Persib Maung Bandung. Ciro Alves sendiri enggan berkomentar terkait kabar masa depannya di Persib. Meski rumornya pemain bernomor punggung 77 di Persib akan memilih hengkang pada musim depan. Jelang lawan PSM, Persib genjot fisik. Persib Bandung akan melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1. Maung Bandung menggenjot fisik menjelang duel dengan Juku Eja. Persib vs PSM akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Kick-off pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menatap laga itu, Pangeran Biru mempunyai jeda 8 hari. Jarak pertandingan yang panjang itu dimanfaatkan Persib untuk menggenjot latihan. Persib bahkan melakukan latihan pagi dan sore. Ada sedikit latihan fisik dan taktik. Kami latihan 2 kali. Setelah sesi pagi ada sesi sore sesi gym, kata Hodak di situs Liga 1. Akhirnya setelah sekian lama kami memiliki 8 hari jeda pertandingan, jadi kami bisa memanfaatkannya untuk mengistirahatkan pemain dan juga sedikit memperbaiki kondisi fisik, tuturnya. Persib vs PSM tidak menghasilkan pemenang dalam 2 laga terakhir di Liga 1. Keduanya bermain imbang 0-0. Persib sekali menang 2-0 atas PSM. Momen itu terjadi di Piala Presiden. Tapi, Persib mengincar kemenangan pada laga kandang kali ini. Sebelumnya, Tirondel Pinoches dipermalukan oleh Dewa United 0-2 di hadapan Bobotoh. Itu merupakan kekalahan Persib yang pertama musim ini. Persib Bandung berpotensi rombak skuad. Persib Bandung berpotensi merombak susunan skuadnya pada musim depan. Hal tersebut lantaran ada 4 bintang asing Persib Bandung yang akan habis kontrak pada akhir musim 2024-2025. Keempat pemain tersebut adalah Nick Kuiper, Kevin Ray Mendoza, Mailson Lima, dan Ciro Alves. Mailson Lima tidak masuk skema Persib Bandung di putaran kedua musim 2024-2025. Bahkan, sempat beredar kabar dia akan dipinjamkan ke klub lain. Dirinya diparkir menyusul performanya yang kurang ciamik di putaran pertama musim 2024-2025. Besar kemungkinan Mailson Lima akan dilepas Persib Bandung di akhir musim 2024-2025. Sementara itu, Nick Kuiper dan Kevin Ray Mendoza berpotensi mendapat perpanjangan kontrak di Persib Bandung. Mengingat, dia tampil cukup konsisten di musim 2024-2025, terutama untuk gelaran Liga 1. Nick Kuiper mengemas 25 laga, atau 2109 menit bermain di semua kompetisi di musim 2024-2025 bagi Maung Bandung. Secara keseluruhan, Nick Kuiper mengemas 147 laga, atau 12.861 menit bermain dengan koleksi 6 gol dan 6 assist bagi Persib Bandung di semua kompetisi. Sementara itu, Kevin Ray Mendoza mengemas 20 laga, atau 1.800 menit bermain dengan koleksi 20 kebobolan dan 6 clean sheet bagi Persib Bandung. Secara keseluruhan, Kevin Ray Mendoza mengemas 35 laga, atau 3.149 menit bermain dengan koleksi 33 kebobolan dan 12 clean sheet bagi Persib Bandung di semua kompetisi. Di musim sebelumnya, Nick Kuiper dan Kevin Ray Mendoza berhasil menghantarkan Persib Bandung menjadi juara di Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, keduanya berpotensi mendapat perpanjangan kontrak oleh Persib Bandung. Selain itu, dari segi usia, Nick Kuiper dan Kevin Ray Mendoza masih bisa tampil untuk Persib Bandung dan bermain di Liga 1. Keuntungan PSM Makassar lawan Persib Bandung. Ada 2 keuntungan PSM Makassar saat melawan Persib Bandung. Pertama adalah 2 penyerang Maung Bandung dikabarkan akan absen, dan pelatih Persib, Bojan Hodak dipastikan absen karena akumulasi kartu. 2 penyerang andalan Persib itu adalah David Da Silva dan Dimas Drajat. 2 orang ini sudah absen sejak laga sebelumnya.
DDS mengalami masalah di otot paha, sementara Dimas cedera engkel. Sementara Hodak tak bisa menyaksikan di bench karena akumulasi kartu kuning, sesuai regulasi kompetisi BRI Liga 1 2024/25 pasal 58.13 yang berbunyi, ofisial yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam 2 pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Liga 1, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 kali pertandingan pada pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya, keempat, ke-6, ke-8, DST. Walau begitu, PSM Makassar perlu waspada, sebab Persib baru hanya 1 kali menelan kekalahan saat melawan Dewa United, dan Persib berada di puncak klasemen dengan 43 poin. Sementara PSM Makassar berada di peringkat 8 dengan 31 poin dan baru saja menelan kekalahan saat melawan tuan rumah Dewa United di Stadion Pakansari. Laga klasik antara pasukan Ramang dan Maung Bandung ini akan tersaji pada lanjutan Liga 1 2024/25 di pekan ke-21, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025 nanti, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, War. Pelatih Persib berharap David dan Dimas bisa bertanding saat jamu PSM di GBLA. Persib Bandung bertekad melanjutkan tren positif mereka dan mempertahankan posisi puncak klasemen sementara saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada laga pekan ke-21 Liga 1 2024/2025, Sabtu. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berharap semua pemainnya dalam kondisi siap tempur. Beberapa pemain yang sempat cedera kini sudah berangsur membaik. Salah satunya Ferdiansyah yang sempat mengalami masalah otot ketika pemanasan sebelum menghadapi Arema FC pekan lalu, kini semakin membaik. David da Silva, akan kami lihat. Saya harap dia siap untuk pertandingan. Dimas, Derajat, tadi pemanasan. Dia hanya ikut bagian pertama latihan. Kami ingin dia pulih sepenuhnya. Jadi bagian kedua dia menjalani sesi dengan fisioterapis, kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025. Selain itu, Edo Febriansyah juga sudah kembali ikut berlatih. Sebelumnya, Edo absen karena sakit dan setelah 1 hari istirahat sudah membaik dan kembali berlatih. Saya pikir untuk semuanya memungkinkan untuk bermain. Saya belum tahu untuk Ferdi, tapi saya percaya dia akan siap dan satu-satunya yang jadi tanda tanya adalah David. Semua pemain lain seharusnya oke, pungkasnya. Bojan Hodak bocorkan kelemahan Persib Bandung jelang lawan PSM Makassar di Liga 1. Jelang laga lanjutan Liga 1 Indonesia pada pekan ke-21 antara Persib Bandung vs PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Coach Bojan Hodak membocorkan kelemahan anak asuhnya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hal tersebut diungkap melalui laman resmi Liga Indonesia Baru, LIB, yang mana pelatih berkepala pelontos itu tengah menggembleng fisik dan taktik para pemainnya. Hodak menilai anak asuhnya perlu kembali digembleng fisik mereka di pertengahan musim ini, sebab ia merasa Ciro Alvis dan kolega mengalami kesulitan dalam beberapa laga terakhir. Maung Bandung kerap keteteran perihal fisik ketika masuk babak kedua. Karena kami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir secara fisik, tapi sekarang saya percaya kami akan lebih baik, begitu garansi Hodak. Bojan Hodak juga menjelaskan bahwa saat ini secara fisik dan taktik anak asuhnya telah meningkat daripada pertandingan sebelumnya. Kami membandingkan level sebelumnya dan sekarang, mereka sudah meningkat di beberapa bagian, tapi masih ada selalu cara untuk bisa lebih baik, urainya. Perlu diketahui bahwa saat ini Bojan Hodak tengah memanfaatkan waktu libur 8 hari jelang duel melawan PSM Makassar. Pelatih asal Kroasia itu memanfaatkan waktu tersebut dengan meningkatkan kondisi fisik pemain. Ada sedikit latihan fisik dan taktik. Kami latihan 2 kali. Setelah sesi pagi ada sesi sore sesi gym, kata Hodak.
Selasa, 28-1. Di sisi lain, Nick Kuiper secara tidak langsung juga memberikan penawar dari permasalahan yang diungkapkan oleh pelatihnya tersebut. Kuiper mengatakan melalui laman resmi Persib Bandung, dirinya mengajak rekan-rekannya untuk selalu siap dan bekerja keras sebelum pertandingan. Bek asal Belanda ini percaya timnya akan jauh lebih baik dan bisa lebih kuat. Namun, Kuiper menegaskan, Persib Bandung harus bekerja keras dan fokus berjuang maksimal dalam setiap laga untuk meraih kemenangan. Kami adalah tim yang lebih baik jika pemain melakukan pekerjaan dengan baik. Kami siap dan akan memenangkan pertandingan ini, melawan PSM Makassar. Tapi, kami harus fokus 100% dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus, ucapnya. Nick Kuiper juga tidak meremehkan kekuatan PSM Makassar. Walaupun pada pertandingan sebelumnya, anak asuh Bernardo Tavares harus menelan kekalahan 2-3 dari Dewa United dan imbang 1-1 melawan PSBS Biak. Namun, Kuiper menegaskan, Persib Bandung saat ini PSM Makassar dan Persib Bandung memiliki selisih poin dan klasemen yang terpaut jauh, di mana PSM saat ini berada di peringkat 8, sedangkan Persib Bandung masih berada di peringkat 1. Persib Bandung lawan PSM Makassar, Bojan Hodak berharap bantuan Bobotoh. Persib Bandung bakal menghadapi PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2024/2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Dalam laga sebelumnya saat menghadapi Dewa United yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Dewa United, juru gedor anyar milik PSM Makassar, Balotelli atau Joao Albertin Pereira, harus digantikan di babak kedua karena mengalami cedera. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak berpikir Balotelli mengalami cedera. Saya rasa dia cuma mengalami kram berdasarkan yang saya lihat. Tapi kita akan lihat lagi nanti, kata Bojan. Bojan memaparkan, PSM memainkan banyak pertandingan karena mereka juga bermain di AFF. Ini yang membuat PSM juga harus banyak bepergian. Anda tahu, mereka nonstop Makassar, Jakarta dan tempat lain. Jadi saya ingat ketika saya di sana juga sulit untuk bepergian, kata Bojan. Jadi, kata Bojan, secara fisik mereka bermasalah, tapi mereka memiliki skuad muda. Itu sebabnya secara fisik mereka masih bisa bertahan. Saya harap pertandingan yang kami mainkan di sini, di kandang, kami bisa memanfaatkan stadion kami dan tentunya akan banyak supporter. Semoga semua hal ini bisa membantu kami meraih hasil positif, ucapnya. Persib memiliki 8 hari jeda pertandingan, sedangkan PSM memiliki 5 hari pemulihan. Saat disinggung apakah dengan demikian Persib Bandung diuntungkan, Bojan mengatakan, PSM punya 5 hari untuk pemulihan. Tapi saat kamu memainkan banyak pertandingan, ada kalanya kamu kelelahan. Ini yang kami alami setelah AFC. Tapi saya harap sekarang kami sudah bisa lebih baik, secara fisik, ucapnya. PSM Makassar cemas, Balotelli berpotensi absen lawan Persib Bandung. PSM Makassar menghadapi dilema besar menjelang laga tandang melawan Persib Bandung. Striker andalan mereka, Albertin Joao Pereira atau Balotelli, masih diragukan tampil akibat cedera paha yang dideritanya saat menghadapi Dewa United. Cedera itu membuat Balotelli harus ditarik keluar pada pertengahan babak kedua dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 2-3 bagi PSM. Kini, teka-teki mengenai keikutsertaannya dalam laga penting di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, semakin menjadi perhatian. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, akhirnya buka suara terkait kondisi pemain asal Guinea-Bissau tersebut. Saya menarik Balotelli karena cedera, ungkap Tavares dalam konferensi pers usai laga melawan Dewa United. Jika Balotelli benar-benar absen, ini akan menjadi pukulan telak bagi Juku Eja. Sejak bergabung, ia tampil tajam dengan mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan.
Kehilangan Balotelli akan membuat PSM bergantung pada Nermin Haljeta dan Matheus Silva. Namun performa Haljeta sedang menurun karena gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir. Sementara Silva belum menunjukkan peran signifikan sebagai mesin gol. Selain Balotelli, PSM juga tengah dihantui badai cedera yang menimpa beberapa pemain penting seperti Yuran Fernandes, M. Arfan, Zaki Ashraf, Rashid Bakri, dan Adil Nur Bangsawan. Situasi ini jelas menjadi tantangan berat bagi Bernardo Tavares untuk menjaga stabilitas timnya. Tavares berharap seluruh pemain bisa pulih tepat waktu untuk menghadapi Persib. Mudah-mudahan pemain bisa memulihkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, ujarnya. Di sisi lain, Persib Bandung juga tidak dalam kondisi ideal. Selain pelatih Bojan Hodak yang terkena sanksi, beberapa pemain mereka juga mengalami cedera. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, terutama jika Balotelli tetap absen dan PSM harus mencari solusi di lini serang mereka. Bayang-bayang buruk Persib Bandung lawan PSM, Hodak belum pernah kalahkan mantan tim. Di Liga 1, Bojan Hodak bersama Persib Bandung ternyata belum bisa mengalahkan PSM Makassar, tim yang dilatihnya pada 2020. Tentu saja itu menjadi bayang-bayang buruk sekaligus kesempatan untuk mengubah sejarah saat Persib menjamu PSM pada pekan ke-21 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Persib akan melawan PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selama menangani Persib, Hodak sudah bertemu 3 kali, 2 kali di Liga 1 dan sekali di Piala Presiden 2024. Di Liga 1, 2 pertandingan berakhir 0-0, itu terjadi pada putaran kedua musim lalu dan putaran pertama musim ini. Musim lalu sebagai tuan rumah dan musim ini menjadi tamu. Sedangkan secara keseluruhan, kedua tim sudah bermain 13 kali di Liga 1 yang dimulai pada 2017. Persib pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dengan skor telak saat berhadapan dengan PSM. Namun, di Liga 1, Persib terakhir merasakan kemenangan pada tanggal 22 Februari tahun 2022, atau 3 tahun lalu. Secara total Persib cuma kebagian menang 4 kali di Liga 1. Pihak PSM kebagian 6 kali menang, artinya, 3 laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim pernah merasakan kemenangan telak. Persib melakukannya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 22 Desember tahun 2019. Laga pekan pamungkas Liga 1 2019 itu dimenangkan dengan skor 5-2. Ezechiel Enduasel mencetak 4 gol pada pertandingan itu, 1 gol lainnya dibukukan Haryono lewat titik putih. Bagi Haryono, itu merupakan satu-satunya gol yang dicetak di kompetisi resmi selama berkostum Persib dalam 10 tahun. Setelah laga itu, Haryono menjalani momen perpisahan yang mengharukan. Selain pernah menang besar, Persib juga mengalami kekalahan mencolok saat dijamu PSM. Persib kalah 1-5 pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 dan kalah 2-4 pada tanggal 22 Juli tahun 2023. Setelah kekalahan 2-4, pertarungan kedua tim dalam 2 laga terakhir di Liga 1 berakhir imbang tanpa gol. Di luar Liga 1, Persib pernah mengalahkan PSM pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 2024. Saat itu, Persib menang 2-0 pada Piala Presiden 2024. Gol pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, dicetak Ciro Alvis pada menit 14 dan ada tambahan gol bunuh diri Nermin Haljeta pada menit 42. Bukan cuma bagi Hodak, tantangan berat juga dihadapi pelatih PSM, Bernardo Tavares, pada pertemuan nanti. Pelatih Bernardo Tavares harus berjuang keras untuk mengangkat mental pemain PSM Makassar, karena tim ini datang ke Bandung, Jawa Barat, dalam kondisi terpuruk. PSM gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Terbaru, mereka kalah 2-3 dari Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Kekalahan tersebut membuat PSM semakin jauh dari persaingan papan atas klasemen dan kini menempati peringkat 8 dengan 31 poin. Oleh karena itu, kemenangan melawan Persib menjadi satu-satunya jalan bagi Juku Eja untuk kembali ke papan atas klasemen. Head-to-head pertemuan terakhir bisa menjadi modal. PSM Makassar tak pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir dengan Persib, 3 menang dan 2 seri. Namun, Persib pasti tak akan membiarkan PSM Makassar pulang dengan membawa poin. Juara bertahan Liga 1 ini membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari kejaran tim di bawahnya.